Salam diplomat, saya Fronita, saya siap bikin gebrakan. Hari ini saya mau ngomongin tentang proposal pitch dari Diplomat Success Challenge yang season 15, di mana saya lulus untuk bisa memberikan proposal. Nama ide konsep saya adalah Ginger Archery Coffee and Traditional Food. Nah, ini tuh berawal dari sebetulnya pingin buat Ginger Archery Range. Kalau teman-teman mungkin nggak tahu, Archery Range adalah tempat untuk latihan memanah atau juga bisa digunakan untuk perlombaan memanah. Nah, masalah yang ditemukan adalah saya sendiri suka dan pernah menjadi peserta untuk lomba memanah itu, dan yang saya alami adalah susahnya untuk mencari tempat untuk berlatih, ditambah jika ada perlombaan itu punya biaya yang sangat mahal dan mendapatkan hadiah yang tidak sepadan dengan uang yang kita bayarkan sebagai uang pendaftaran. Sangat jauh berbeda. Padahal waktu itu saya udah bisa berhasil menjadi juara 3, juara 2, tapi jangankan untuk lebih dari itu, mau mendapatkan uang kembali dari uang pendaftaran saja tidak. Nah, itulah masalah yang sebenarnya saya ingin angkat. Dan bagaimana caranya untuk mengatasi itu? Saya berpikir untuk bisa punya archery range sendiri. Jadi saya mau, dari ketika nanti misalnya bisa lolos, saya mau bangun archery range, terus saya mau bikin tempat untuk latihan dengan harga yang cukup terjangkau, dan juga bikin perlombaan yang lebih masuk akal seperti yang sudah saya alami kemarin. Nah, ditambah di sekitar archery range itu nanti saya mau bikin adanya coffee and traditional food. Kenapa tradisional? Karena kalau kita sekarang mungkin mau cari makanan tradisional itu, menurut saya pribadi, saya cukup sulit menemukannya. Dan kalaupun ada, kita cuma ketemu di event-event tertentu aja. Misalnya dia mengadakan event untuk bazar atau apa segala macam, baru ketemu gitu. Nah, rencananya jika nanti archery range sudah jadi, di sekelilingnya saya akan buat traditional food. Jadi memenuhi juga ini lebih ke keinginan untuk menemukan makanan-makanan tradisional dikumpulin di dalam satu tempat, sehingga ketika kita mau cari dengan gampang ditemukan gitu. Untuk kopi sebenarnya untuk makanan pendampingnya aja sebagai minumannya, tapi juga kalau bisa nanti sebenarnya ada ide untuk bisa membawa kopi-kopi tradisional juga yang ada kita pun di Indonesia tuh daerahnya banyak dan bisa dikumpulin di jadi satu tempat juga gitu. Nah, untuk bicara tentang bisnis yang akan dijalankan nanti, ini adalah konsepnya bisnis modelnya B2C, yaitu business to consumer. Jadi yang akan diadakan dalam bisnisnya ada 4 hal, yaitu pertama jasa sewa archery range-nya sendiri. Itu biasanya kita pakai untuk latihan, mungkin untuk bisa main-main juga. Kalau teman-teman di sini belum pernah tahu, archery range itu tempat latihan dan kita bisa mulai dari jarak paling dekat. Paling dekat itu 5 meter, 10 meter, 12 meter, 15 meter, 18 meter, 20 meter, 50 meter, bahkan yang udah ada di perlombaan itu bisa lebih jauh dari itu. Nah, kalau sebenarnya maunya tuh sampai di 50 meter. Tapi kalau misalnya nanti kita ini hanya sangat tergantung dengan wilayah yang nanti bisa ditemuin, lokasinya di mana, terus luas tanahnya berapa. Nah, tapi minimal bisa sampai di jarak yang cukup oke untuk perlombaan, yaitu minimal 18 meter sampai 20 meter. Nah, setelah archery sudah ada, kita sudah bisa untuk pakai latihan, tentunya kita akan lakukan yang namanya event tadi, yaitu lomba, memenuhi kebutuhan buat orang-orang seperti saya sendiri yang ingin ikut lomba dengan harga terjangkau dan juga konsep yang masuk akal. Yang tadi saya bilang, hadiahnya tuh masuk akal dari yang kita pikirkan bisa biaya pendaftaran sekian, hadiahnya sekian gitu loh. Kalau dulu tuh saya ikut lomba 2 kali, biaya pendaftarannya berapa, bahkan hadiahnya tidak sampai menutupi biaya pendaftaran tersebut. Berikutnya, untuk terkait dengan sekeliling tempat yang di archery range itu ada tadi mau traditional food dan coffee, itu menyewakan tempat untuk tenan-tenan yang nanti bisa jualan di situ. Tentunya bagi masyarakat yang udah biasa bikin makanan tradisional bisa jualan di situ. Selain jualan di event yang biasa, bisa juga jualan di saat perlombaan. Jadi itu akan open setiap hari gitu. Kita open setiap hari di jam-jam seperti kafe-kafe biasanya. Terus jadi orang juga bisa berkunjung, bisa juga ada di pas waktu ada kita lakukan perlombaan. Yang terakhir, dari sisi tempat sendiri ingin melakukan penjualan makanan dan minuman juga. Nanti mungkin saya sendiri punya konsep untuk makanan minuman, salah satu dari yang belum ada yang sudah disediakan oleh tenan-tenan tersebut. Nah, setelah bicara model bisnis, kita bicara tentang revenue stream. Revenue streamnya di sini kalau dari yang saya pikirkan ada 3 hal yang mungkin akan menjadi revenue streamnya, yaitu dari biaya sewa sendiri.
sewa untuk lokasi jualan tenan dan juga lokasi latihan. Yang kedua itu dari penjualan produk dari sendiri, baik dari sisi archery itu bisa jual untuk alat-alatnya, bisa juga jual makanannya nanti kalau dari sisi tempat makanan. Dan yang terakhir untuk perlombaan, itu adalah salah satu revenue stream yang terakhir yang mungkin bisa didapat dari ide konsep ini. Berikutnya kalau untuk market size, sebetulnya market size-nya bisa masuk ke dalam dua hal. Karena market size yang saya pelajari ada dua, yaitu yang pertama pasar secara massal dan juga ada pasar secara tertentu. Nah, kalau pasar secara massal sebenarnya itu untuk dari sisi makanannya, karena pasti semua orang bisa masuk ke dalam pangsa pasar itu. Jadi siapapun yang suka makanan, terutama makanan-makanan tradisional, terus makanan-makanan yang bentuknya ringan, orang-orang bisa berlaku secara massal, itu pangsa pasarnya. Dan yang satu lagi, sesuai dengan demografi tertentu, itu tentang archery range-nya. Pastinya itu untuk orang-orang yang tahu, suka, atau pengen coba tentang archery, terutama yang sudah menggeluti itu pasar berikutnya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dengan memperkenalkan itu ketika orang-orang yang tadi di pangsa pasar massal bisa tahu juga archery seperti apa, sehingga mereka juga bisa suka. Nah, target pasarnya tadi kita sudah bicara dengan market size. Target pasarnya tentunya lebih ke tempat penyewaan, archery range, perlombaan, dan juga makanan dan minuman yang tadi dari sisi penjualan gitu. Terus targetnya itu lebih ke, kalau untuk archery range dan perlombaan itu dari semua umur bisa, makanan minuman juga semua umur bisa gitu loh. Cuma mungkin untuk archery range nanti kita akan bedakan lagi masing-masing, karena kalau di archery itu untuk anak-anak pasti jaraknya lebih pendek, untuk orang-orang yang lebih dewasa jaraknya lebih jauh. Nanti juga ada jenisnya, apakah itu yang seperti baunya kayak apa, bau itu alat panahnya itu nanti bisa disesuaikan lagi. Itu target pasarnya untuk sisi archery. Tapi kalau makanan minuman semua umur bisa menjadi target. Nah, selanjutnya setelah kita bicara tadi tentang target pasarnya, bagaimana marketing plan-nya? Nah, marketing plan-nya ada 3 hal yang saya pikirkan. Yang pertama pasti promosi. Kita butuh promosi untuk memberitahukan kepada semua orang ada Ginger Archery Range Coffee and Traditional Food ini, tentunya melalui media sosial yang sekarang sangat amat bisa gampang untuk dimanfaatkan. Jadi kita pakai promosi ke sana, terus juga informasi ke komunitas-komunitas. Dan untuk archery ini cukup banyak komunitasnya, jadi kita bisa sebarkan ke sana, kasih tahu bahwa ada tempat baru, ada perlombaan dan lainnya. Dan untuk makanan, yang terkait dengan makanan kita bisa promosi ke event-event tertentu, juga bisa kasih tahu ke instansi tertentu adanya satu tempat traditional food yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, berikutnya untuk perlombaan tentunya kita akan coba mengadakan perlombaan, sebarkan konsep perlombaan yang biasa saya juga pernah ikuti kepada komunitas-komunitas atau sebarkan secara umum. Terus yang berikutnya ada event tertentu. Event tertentu ini sebenarnya bisa bermanfaat bagi si archery sendiri, kayak pameran, seminar, atau pelatihan. Karena kalau archery itu ada juga pelatihan-pelatihan bagaimana cara memanah dengan baik. Kita bisa undang berbicara atlet atau lainnya di event itu, bisa juga untuk memperkenalkan makanan dan minumannya. Nah, terakhir kita mau ngomongin masalah milestone. Milestone untuk 3 tahun ke depan gitu rencananya. Untuk tahun pertama tentunya pasti kita akan buat dulu di mana lokasinya, terus membangun lokasi tersebut, mungkin perlu adanya renovasi, terus juga persiapan alat untuk archery range, alat seperti alat panahnya, terus juga targetnya dan lain-lain yang bisa memenuhi syarat untuk sebuah archery range. Setelah itu sudah disiapkan semua, untuk archery range sudah selesai, kita siapkan untuk tenan-tenannya. Berarti di sampingnya harus ada pembangunan untuk tenan-tenannya, siapkan booth-booth tertentu, pencarian tenannya sendiri. Setelah itu baru kita melakukan opening. Mungkin di tahap awal saya hanya akan coba mencari tenan yang cukup eye-catching dan tidak terlalu banyak di awal. Di tahun pertama saya kejar untuk memperkenalkan dari sana. Yang penting itu adalah archery saya sudah jadi dan makanannya sudah ada gitu. Nah, untuk perlombaan pun di tahun pertama saya akan adakan perlombaan, mungkin sekitar 1-2 perlombaan, persiapan untuk mencoba apakah sudah cukup memenuhi syarat untuk perlombaan ini dan lihat pasarnya seperti apa. Ketika sudah memasuki tahun kedua,
kita akan penambahan lagi untuk promosi ke tempat yang lain sehingga tenan bisa lebih banyak, makanan bisa lebih banyak, terutama explore lagi makanan apa yang tradisional yang belum ada, dieksplor, dan untuk diundang bisa ada di Archery Range, ada di Ginger Archery Range maksudnya. Setelah itu untuk perlombaan tentunya semakin tahun kita coba tambah lagi dan tambah lagi. Untuk di tahun ketiga ketika semuanya sudah berjalan baik, rencananya adalah bisa melakukan perluasan lokasi jika memungkinkan, atau jika tidak, ini yang agak perlu kita analisa lebih lanjut adalah ketika mencari lokasi nanti, saya berharap sih bisa dapat lokasi yang cukup besar sehingga kalau misalnya nanti melakukan perluasan itu bisa lebih gampang. Tapi kalaupun itu tidak, ya dilakukan adalah bisa mungkin memindahkan lokasi atau membuat lokasi yang lain untuk di tahun ketiga nanti. Dari semua yang saya paparkan, impact-nya atau dampaknya bagi lingkungan sosial, bagi lingkungan dan sosial adalah kalau misalnya untuk sisi Archery-nya, saya berharap dan merasa ini akan menjadi dampak bagi lingkungannya itu adalah bahwa orang-orang menjadi tahu ada tempat yang mungkin lebih baik ya, terutama saya sendiri sebagai pengguna dan sebagai peserta lomba beranjak dari masalah saya sendiri, keresahan saya sendiri, saya bisa mendapatkan solusi dengan adanya Ginger Archery Range ini. Itu yang menurut saya menjadi dampak bagi lingkungan. Dan untuk dampak yang lain adalah ketika makanan minuman yang tadi kita sudah buatkan tenan, banyak lagi terutama untuk pembuat makanan itu yang dulunya mungkin makanan tidak terkenal, kalau disediakan sebuah tempat tertentu dan permanen, karena biasanya kan tadi saya bilang cuma ada event-event tertentu, dan kalau sekarang lebih permanen dan ada banyak yang berkumpul di situ dengan jenis atau yang komunitas yang sama, itu akan menjadi jauh lebih baik. Karena biasanya kita ketemu makanan itu cuma di pinggir jalan satu, di mana satu, di mana lagi satu, tapi kalau dalam satu tempat tentunya jauh lebih menarik dan jauh lebih bisa menimbulkan minat masyarakat untuk membeli di sana. Itu saja dari saya untuk proposal pitch dan vlog ini di Diplomat Success Challenge. Jadi mari kita bersama-sama bikin gebrakan. Terima kasih.